jamnya harus pagi jam 9. Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi itu adalah dimulai dari kita bawa dengan faham-faham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini maka ada sebuah hal yang malah agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang itu ya mutalabis bidil kalfilah atau mutalabis bidil kalfalah. Ini penting sebagai mukadimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semua yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh, sehingga agama ini diperuntukkan maka sebuah hal yaumal akhir bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main polis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, tidak boleh. Sebab itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang diimplementasikan juga NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa BBN itu sudah Ahlussunnah masih disampaikan dia. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang. Karena sekarang gerakan ini tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam otomatis berkurang karena yang hakikatnya masih Muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga tidak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimakan dari sebuah wal jamaah. Saya beri beberapa contoh masail usia. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu disambung awal secara hadis awal ketika masalah sokai muslim. Di mana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya. Sebagai hukuman dia tidak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap dia itu datang karena bunuh diri sudah salah. Dan kalau dia tidak datang maka ditakutkan ada kegiatan baru dalam mengelola jenazah. Dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan, kalau lawan solehnya datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah. Saling diskusi ke arah, terus mayatnya diketongitan atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-Maisur maksud kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara benar. Nah artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan untuk menghormati seorang fasik, tapi untuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang orang apa fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu pada Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan urusan seneng gak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini. Caranya ya selalu berpengharapan, maka yang
Kalau tadi dikatakan Pak Rektor, misalnya sedang menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah berbicara. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Itu ada ijazah toreko, ada ijazah cara membaca Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang dengan baca semua yang punya bahwa tidak baca secara bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmuwan tadi, ilmu yang kaya saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita jadi agama ini kata Allah dimaka ayat buah wal yawmal akhir, jadi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Allah ditanya ibadah paling baik intidor selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam yang mungkin dua dulu selalu bilang lagi Jokowi bapak. Akhirnya anaknya sekolah dan lain-lain. Ada orang yang jauh mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngajari anak itu bapak mesti melakukan ini berharap itu sampai nasib Jokowi bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang berbeda ini kemudian lahirlah anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai malam Jibril tidak tidur, terus menawarkan ya Rasulullah hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi jangan. Asallahu la yuhyi jamin aslabi ma ya'budu wa la yusyriku syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis Sahih Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Jurrah. Ada yang baca Jurrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabat yang jadi. Jadi agama ini digerakkan oleh hati makanya. Bahkan ketika bapaknya itu kan banyak sekali di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang tidak bisa baca Quran, anaknya kafir. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah harapan di makanya sebuah harapan. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'ul Ushulil Awliya, kitab tentang para wali, itu Abu Hasan Asy'ari pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Nuh juga begini sama Nabi Muhammad. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasama yang ada bahasa yang suatu saat itu jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasama, itu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang banyak kafir. Atau yang kawannya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang kawan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Jahal. Andai kata beliau tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasukan itu mati, pada di tubuh mereka tersimpan masa-masa mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang muslim, maka maka adalah
Ini mungkin jaga bekas mungkin punya perilaku khusus yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah nggak bisa ditakwil. Wah ini kali ini betul-betul. Singkat cerita si santri memberanikan diri mantul kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda karena anda ngambil betul. Ternyata bapak anda ini kata sang kiai tadi, orang bapakku itu pintar, sing bodoh enggak. Kenapa bapak jangan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya di pondok, karena saya jadi orang kaya. Nak baku bodoh, berkorot atau bodoh no. Nah, artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diajari. Maka sebetulnya seseorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan, mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan simwajibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nafsu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nafsu. Bahasa nafsu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang pas, bukan permanen pas. Seperti kita misalnya mungkin kita sholikun, ya sebenarnya sedang sholat, bisa saja kita suruh khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa yang khotimah dulu tapi khotim aja. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa juga surga muslimah dengan, tapi akhirnya semua perang-perang kafir itu dipimpin Nabi surga. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, apa itu? Khalid bin Walid, tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, itu yang membunuh saja Hamzah juga akhirnya. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahannya sebenarnya sedang fasik, bukan berstatus fasik, bukan berstatus permanen fasik. Sehingga itu dipelajari oleh ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon misalnya Universitas LUN di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya wakas itu jangan sampai orang tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, Abdul ibadah ini ibadah terbaik adalah selalu punya harapan dan berharap dia bisa lebih baik dan bisa lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita beribadah adalah madhab yang takfir, yang memutus ya, karena makna mengkafirkan berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab petani itu bahasa Arabnya kufar, karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu makanya bahasa kafir kadang dipakai lain sakartu la azidannakum wa la in kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Sakartu. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hadan fadhirul fidiyah duani a'asyuru amat. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti suruh keluar dari Islam, tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap manusia Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu subur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, itu mungkin dan nah ngaji ini kalau saya mulai dengan rumus yang ada di iman, tapi ini akan menjadi panduan untuk nahdlatul ulama, untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu boleh dilihat. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelah. Penjajah itu buruk, sudah buruk kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah juga mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya penjajah dipanggil kayak apa susahnya pas kita ini bisa menggerakkan masyarakat kalau punya kesadaran menolak. Kok kesadaran menolak? Nah itu penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang
Makanya kalau dalam balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah melanggar perintah Allah, Adam juga salah melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam bukan salah kemarin, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa'aso Adam robbahu fatwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak menjahit, saya ini tidak menjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit salah. Itu mesti bahasanya ro'aitu yang bentuk sobat atau ro'aitu khoto sobat. Saya melihat Ustaz sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak menjahit. Adam itu hanya dibahasakan apa? Wa'aso Adam robbahu fatwa. Itu sama dengan bahasa khotofulan atau ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak menjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang. Nah, ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, kayaknya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya katakan tadi, bahasa fase itu isim fa'il itu zamannya itu hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fase. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana sih? Kita tidak pernah tahu kayak akibat nanti akibatnya kayak apa. Kita pernah bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyidina Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk, Wahsy ya sama. Mungkin sebagian mahasiswa ini sekali-sekali kita buat mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang dulu yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya rasa dasar. Sementara kalau yang kita anaknya orang mapan, justru ini yang untuk yang bersifat materi. Jadi artinya setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang begini jadi orang, nanti jadi kebanggaan saya anaknya orang biasa bisa jadi dekat. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas pada Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tua. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari ibukannya yang masih apa menyusu. Apalagi at-tafsir bainal abdi wa rabbih. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah hubungan dengan Tuhan. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi nanti, meskipun yang menyakiti Nabi orang-orang kafir yang sangat biasa, ketika dihabisi dalam malaikat Jibril, itu Nabi masih diberikan bal-arju ayyuhrijawahu min ashabihim maya'aduwa wa al-sirkuhi sayyid. Jadi ini yang sedang kafir saja, Nabi dan berhenti berpeng. Saya sering ketemu bapak-bapak yang cerita ke saya, Gus Abi itu tidak puasa gara-gara anaknya itu program Ikro atau Kiroan, dia punya bukan namanya Ikro ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku yang poso, ini itu poso. Kalau sudah katakan Quran, banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau kita lihat beliau-beliau ini kadang tidak bisa baca Quran, anaknya salah. Wisuda waktu juga salah. Kadang bapaknya yang saya urus pada hari Marwan saya anaknya yang kumpul. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpendarat, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Maka yang kedua agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada stok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa, tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja. Karena agama ini maka yang kedua
Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik gimana. Ini saya pikir mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara memimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar bagus sekali, jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar keras sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intakola ila rohil alam, ketika pindah ke alam ya alam itu, karena tentang Nabi gini mereka jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya ada pernah ada Imam Malik ketemu orang ilaina anta, kamu kemana? Zurtu kubur Nabi, saya mau ke kuburan Nabi. Itu bingung sampai ngomong orang itu gak ditanya. Lah aku kubur Nabi, waktu zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah haji kan? Gak ada yang berkutip bilang ziarah kuburan Nabi. Fa'inan Nabi yang karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah? Nabi gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi betul. Sehingga mereka melaporkan meskipun tidak paham ya pokoknya. Kenapa orang ziarah aja? Di brosur juga ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai sekarang. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu Allah itu dia haluskan. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga dan benar. Dan itu masalah karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amanah. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau? Dia Umar. Dua figur yang berbeda. Rasanya orang itu nggak akan terlintas Abu Bakar memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat hadis. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di Kutu yang halus senang sama figur kayak apa. Tapi misalnya ada hidup di Kolombia, di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan hidup kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh ini Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara juga Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijodosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu anak-anak pada nasi Islam mengulang-ulang ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang bulat. Di Umar itu preman. Kalau bulat itu menang. Kata Nabi, Allahumma aizzal Islam di Umar. Semoga yang mau Islam yang seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin itu Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar masuk Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan satu. Sehingga berbeda orang kafir yang berbeda, bukan Rasulullah Islam yang berbeda, tapi orang kafir yang sendiri. Dan awal itu pula dimulai fasdah kembali. Artinya figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu kafir-kafir yang resisten. Sama. Nanti kan semua orang Islam itu nanti kalau ketemu yang hadiah itu yang kita masalahkan kafir yang hadiah yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau baik sama kita. Walhasil tinggal cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar karena ada kebatilan-kebatilan yang masih, ada kebatilan-kebatilan
Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau pakde yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan itu pikir wah nggak apa-apa, nyatanya pakde saya. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke situ, jadi ya mau berdidik ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga tak bisa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap manusia. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga tak dosa karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Nah, hasilnya sama, sama-sama orang berdidik, tidak berkesempatan mendidik. Jadi yang dimaksud Sayyidina Umar, wa yuqatil nasi hatta fasihu wa billah thumma stadatu alim hatta fasihu wa habis. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan kita zaman dulu orang kafir sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga nanti butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik. Saya berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS ini hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Jadi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan gara-gara itu kemudian Islam nggak 3 bulan. Nah artinya apa? Kita sebagai jari itu Tuhan macam-macam. Makanya terus disimpulkan, jika orang kafir yang sakti, yang keras, kita boleh keras. Makanya kalau dari perangi mereka yang perangi kamu. Sehingga ulama dulu yang perangi Belanda, perangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharapkan merangi. Nah, bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, bersambut fatwa yang lemah lembut. Ya repot zaman itu ya, nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua, ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya itu dihormati oleh pemimpin. Tapi apapun itu sudah saatnya di sesi ngaji ini karena kita agama ini maka ada sebuah hal yang malu. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari alam turun mereka menjadi ini bapaknya masa kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya pak namanya Walid. Wah itu lebih parah. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling muda-muda. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat. Wahsy kayak apa tidak sebenarnya sama Wahsy, karena membunuh Ahad Banas ila Rasulullah. Sampai sebenarnya Nabi ini sudah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu mengirimkan. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan papa saya sehat. Tapi iman kamu sudah saya terima. Jika masyhur di dalam sejarah Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab, baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya menjadi fakama total wahab nasi ila Rasulillah saat dua abad nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Saya akan membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Itu membunuh Musailamah
itu aslinya ya jadi muslimah, pasti jadi. Nah kenapa bisa begini? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Jadi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu kasih gamis sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkampanye siapa? Abdullah bin Ubay dari Rois munafik. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya, keluarganya minta supaya Nabi corong Jawa kayak gitu, semua fisiknya gitu ini barokah itu diturutin. Orang itu heran semua apa salahnya Abdullah bin Ubay besar sama Nabi itu tiap jalan satu langkah dua langkah dia akan orang amal kata sabda ya Rasulullah kalau Ubay kata engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau, apa enggak ingat kayak apa Ubay mencintai engkau, menghina engkau, menghina umat Islam. Hati Allah sudah tanah saya umat kamu menggir sama kesalahan. Sampai terakhir Nabi mau sholat dan sudah tak mau takbir, baru ada ayat dulu kalau sholli ala ahadin mata ada wala malam. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi meskipun Abdul bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat. Asal min qaumihi wa ashirati ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini keluarga Abdul bin Ubay masuk langsung. Wah kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena Allah punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslimah. Sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yai Ciapi masih anakku mati ini jadi korban. Keluarganya berbeda, mau mati Muhammad Danielnya datang mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Gara-gara melihat rekod Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi mandat. Jadi di NU itu kalau saya terkenal koruptor, terkenal macam-macam undang-undangan itu bukan menghormati orang fasik. Wah ini berarti melegitimasi kefasikan dia juga orang fasik mendatang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan dengan fasik punya berkawan dengan. Jadi ini jika khas mata-mata dari saudara wajib dan saya mohon ilmu ini jadi ilmu yang menjadi pegangan. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab-kitab pernah saya jaga juga ketika fakultas kedokteran di GMC. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya ajarkan. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak berhubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, tanpa fakta itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi itu diwalas, itu ditaburi, kalau orang empat harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa itu kan kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dibuli? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam-alam itu kemudian melihat orang maksiat. Menurut kamu dari orang-orang maksiat itu diapakan? Habis saja ya Allah. Mereka hidup di bumi memakan dari rezekimu tapi maksiat sama Allah diturutin. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Ya, ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anak sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini sama lagi ibu hati saya waktu ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dulu? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ya kan apa? Ya kan anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya merokok? Itu hamba saya yang didik saya. Kamu ya aja usul kamu dulu. Setelah saya usul kepada kamu dulu, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba baru juga saya. Enak saja kamu dari apa? Dan ikut dikit hanya untuk supaya tak. Semenjak itu Nabi Ibrahim sampai sebenarnya kerja kita sama manusia itu karena kebetulan. Itu udah ada. Coba kalau kamu jadi dosen lihat masih tak buku itu malunya mana? Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu nanti orang sangat bisa. Kalau dalam bimbingan saya sering sebagai
Itu pasti. Begitu juga mau wilayah jadi kerja, itu mesti orang atas. Coba kalau yang wilayah kamu sampai direktor, sekurang yang terlambat. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, buat disiplin berprofesional. Maka kalau ada kemarahan dan kesalahan, pasti sebabnya salah dan tidak prospek. Ada tapi tidak diomongkan, dua tidak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiat saja, karena kebetulan tidak keluarga kita, tidak ada. Nah kearifan-kearifan seperti ini harus hidup di komunitas ulama, di komunitas NU, kemudian di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena jika itu yang kamu ajarkan nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri, Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua dihormati oleh itu. Tapi apapun itu syarat-syarat orang nggak boleh nggak punya apa karena agama ini dimangkana ya sebuah awal akhir bagi yang selalu punya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Bahak yang telah menyampaikan paparan tentang manfaat yang sangat padat dan sangat mencerahkan. Kata kunci dari ilmu yang berkuat adalah ilmu yang selalu memberikan harapan kepada siapapun, kepada masyarakat akan perubahan yang lebih baik, akan masa depan Indonesia yang lebih baik, akan kita sendiri yang lebih baik. Bukan ilmu yang memutus harapan, bukan ilmu yang menciptakan pesimisme, apalagi yang bisa jenari. Nah, saya kira itu poin penting dari yang
kebetulan mengikuti secara daring untuk menyampaikan pertanyaan. Ini saya akan cek pertanyaan yang muncul di mana di channel YouTube. Oke, Gus, ada pertanyaan ini Gus. Yang pertama adalah dari mahasiswa teknik, kapan ilmu yang baik itu menjadi makruf dalam penerapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syauki, ingin bertanya kepada Gus Bara. Yang pertama, menarik konsep dengan ilmu yang bermanfaat adalah ketika muncul masyarakat sebuah pergerakan. Apakah ketika ilmu-ilmu seperti eksakta, seperti matematika dan sebagainya itu, bahkan mahasiswa baru, wah saya tidak berharap, wah apa ada kuliah matematika ya? Apakah itu masuk tidak bermanfaat? Terus yang kedua, ilmu manfaat dan bermanfaat, apakah keduanya itu artinya sama? Ketika di pondok pesantren itu kan ada tradisi seperti kita harus menghormati para kiai agar ilmunya bermanfaat atau manfaat. Bagaimana kondisi itu diterapkan di lingkungan universitas yang berbeda kulturnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir terkait dengan bagaimana persoalan antara keinginan untuk mencari ilmu dan keterbatasan pembiayaan. Kita cari ilmu yang pertama, tapi karena saya tidak dapatkan persoalan biaya, terus itu celah nanti. Begini ya, jadi kalau mencari ilmu tentang kalau dalam tradisi, sebenarnya juga tradisi pesantren, tradisi Islam, ada berdoa, ada beribadah. Kalau bicara tentang keterbatasan itu ya sebetulnya mesti ada kemampuan. Misalnya ada orang miskin kalau mencari ilmu, misalnya mondok sampai Mekah atau sampai Amerika itu pasti terjadi. Jadi makanya kalau di ilmu tasawuf orang miskin itu tidak ada yang menjadikan miskin karena kalau pertama itu begini. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan, mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000, kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok yang 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar, tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar, maka agak kesampaian. Jika kalau ada seperti yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Ya yang menjadikan kamu miskin atau merasa terbatas itu ya keinginan kamu. Makanya pernah ada orang, saya berkali-kali cerita, pernah ada orang miskin, gak cantik lagi suami saya, terus saya doain supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, sudah ada besar. Kenapa? Nanti kalau suami kamu kaya, pertama dievaluasi rumah kita, 2 mobil kan ya, ketiga kamu. Karena sudah kaya nanti kalau istrinya jelek. Saking jauh gak usah didoain saya. Karena pasti nanti lama-lama jadi target evaluasi. Setelah suami ini kayak evaluasi pertama mungkin rumah, habis itu mobil, lama-lama apa? Nah makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu keterbatasan sudah, keterbatasan dimulai dari ketahanan kita. Ya
Sebetulnya kalau orang mau belajar alim di bisa banyak orang, tapi gara-gara dia merasa saya puas kalau belajar di atas saya puas kalau belajar di ilmu, akhirnya dia tersiksa. Sama pondok lokal sudah tidak mau karena keangkuhannya, sama pondok yang di luar negeri tidak mau karena keuangannya. Ini kan masalah apa intelektualitas. Dia di Amerika ada kuat, tapi sudah berpikir kampus yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau belajaran pesantren itu nomor satu. Karena kalau hanya tasawuf itu orang bisa mengukur. Misalnya gini, ada cowok punya kan sama cewek cantik, akhirnya dia mengukur. Kalau saya dapat orang cantik yang nilainya di atas saya, berarti saya subjek cikiran. Tapi kalau dapat yang sebawah saya yang subjek. Jadi ya keren daripada dunia mendingan minyak. Ya kalau itu tidak perhitungan, tapi kan lumayan maksudnya. Daripada menuruti tangannya tapi tidak kesampaian, kalaupun kesampaian dia posisi subjek dan posisi apa? Objek. Daripada tangan di top jadi bendera, mendingan di suatu belakang jadi aktor kan? Jadi itu aja perhitungan. Dan ilmu tasawuf itu loh itu, makanya di pondok di ilmu tasawuf itu nggak ada orang medit, yang ada itu orang lama. Karena begini, Pak Rektor kamu dalam berpikir tasawuf, kamu sampai menghubungi orang lain pikir atau medit, itu karena kamu punya keinginan. Coba kalau kamu enggak. Makanya saya tuh sering sama ngadain orang lain yang undang saya. Orang undang saya itu berjudi, karena gara-gara itu undang utama kecewa kalau saya. Coba kalau dari awal diundang, kan tidak pernah kecewa. Kamu menghubungi teman kamu medit itu karena kamu utang, tidak ada pernah diundang, kan tidak pernah menghubungi itu medit. Jadi makanya kenapa saya tidak pernah titik medit, karena sebenarnya medit itu diawali dari orang berhadap. Coba hubungan kamu dengan Pak Rektor ini baik-baik saja, dan sekali kamu punya keinginan, Pak Rektor tolong saya ini dinaikin, masa jabatan saya didok naikkan sedikit, itu tidak diturutin Pak Rektornya pakai. Makanya saya itu sering mengumumkan, saya ini kan sudah ngaji murah, ngaji gak usah biaya, ngaji gak usah diundang, supaya murah sekali berkeinginan yang potensi itu. Saya ini kan ya situ, rosa kalau cuma berarti kalau orang enggak diturutin ya kecil, diturutin ngecewakan santri saya, jadi makanya orang enggak saya harus istighfar, kan pasti salah, orang mungkin salah, pasti salah. Saya sendiri juga istighfar, karena kalau ada orang enggak bisa, itu saya juga merasa salah. Saya pernah didatangi undangan dari Kalimantan, sini jauh-jauh, sini saya mohon sekali ini. Saya benar-benar juga mohon sekali tidak maafin saya. Ya sama-sama ya bisa. Karena itu dalam tasawuf itu kecewa itu dimulai dari keinginan. Makanya tasawuf yang dikritik itu tamat. Coba kalau ada orang kamu bilang sombong, kenapa? Banyak orang mereka di jalan, kamu udah bilang sombong. Jadi ketika Anda berkeinginan untuk dihormati, misalnya kamu tanya, terus bayangan kamu kalau tanya itu kan dijawab pakai tangan kanan, orangnya naik motor ya dulu. Ternyata enggak. Tahu banyak juga, kamu ngerti? Jawabnya pakai tangan, orang itu sombong sekali. Kenapa kamu ini sombong? Karena kamu punya keinginan. Kalau kamu tidak punya keinginan, orang itu kayak apa, kamu tidak mendesak untuk memponis sombong apa enggak. Makanya yang kita selalu itu yang kalau pun murodan, malah takut dan sudah lah itu jangan banyak karam, nanti banyak kecil. Ya memang harus dilatih, ini kan kajian kok harus dilatih. Orang supaya nggak kecewa, jangan banyak. Makanya saya sudah bilang ke istri saya tuh bayangkan istri kalau saya datang ke Jogja, saya sampai sekarang ke Jogja dia sedang bayangkan saya pulang, punya istri saya masih hidup, masih sholat, masih Islam, itu udah nggak pernah datang, disambut, dibikinkan teh, mari kecewa. Jadi saya biasa datang juga, istri saya tidur, anak saya tidak. Karena sekarang saya punya harapan istri. Bayangkan perlakuan istri seperti ini. Jadi kalau orang kecewa itu kan khayalnya sendiri, karena harapannya.
terus kalau mau ngaji atau mau kuliah ada keterbatasan. Biasanya tanggal lembaga pinjaman ribet kan ini kan ada saya atau duha terus berpikir malah aku mau diurus sarana materi. Makanya saya kita sambut, jadi keterbatasan itu, kecewa itu dimulai dari kamu sampai menghukumi orang lain sombong karena kamu ini di rumah. Coba kalau kamu lagi di rumah, kita banyak orang di jalan, di perapatan, duduknya gini sampai rokok. Kamu tidak akan menghukumi itu sombong karena kamu tidak punya kepentingan. Tapi ada orang yang tidak tanya sopan. Ketika kamu tanya, dia jawabnya cuek atau cintek. Sombong betul orang itu. Kamu mulai menghukumi sombong karena punya keinginan yang tidak sombong. Makanya dia ilmu tasawuf yang dikelola satu itu keinginan. Karena keinginan ini yang merusak segala yang ketika tidak sama. Makanya saya termasuk kiai yang sebetulnya kalau beliau milih itu gak suka sama banyak orang. Karena takutnya banyak keinginan terus terjadi. Masyhur ada dua fatwa di kitab Minhajul Abidin. Ada seorang ulama berfatwa akhir di ma'rifatin nas. Kamu berbanyak teman, karena kalau banyak teman itu banyak penopang. Yang satu ulama bilang aklin ma'rifatin nas, kamu jangan banyak kenal orang. Dua orang ini debat. Tapi kalau tidak banyak kenal orang, banyak relasi. Kalau tidak banyak relasi, kita kalau ingin apa repot. Terus kata ulama yang satu, wahal tungkiu ilaman karibu, bukankah kamu akan kecewa hanya dengan orang yang kamu kenal? Kamu kan tidak bisa kecewa sama orang yang kamu kenal. Jadi pertemanan itu juga harus siap kecewa. Kamu pernah putus cinta sama orang yang tidak pernah kamu pacarin? Kan ada. Soalnya ada habis romantik, wah saya putus cinta dengan dia, tidak bisa berkata enggak. Dan kamu tidak betul ketika yang saat ini saat pacaran sama orang lain. Tapi pacar kamu mesti tanya, kok anak dia senyum cemburu. Gara-gara apa? Kenal dan ketemu. Jadi, nah bayangkan kalau semua orang itu berharap sama presiden, kita apa kecewa? Berharap sama menteri, kita kecewa. Termasuk berharap sama dia. Bayangkan dia itu ya baik, kalau ada tamu ditemui, kalau diundang ya mau. Dan gara-gara bayangkan itu terus dia akan mengeluh. Dia agak mikir kalau dia itu belum urusan itu nggak mikir. Dia pakai versinya itu sendiri. Ya sama seperti suami, bayangkan kalau dia datang istrinya bangun bikinkan teh. Padahal istrinya baru tidur 10 menit. Turun lagi 10 menit nanti mari saya perlu udah tidur. Kalau saya masuk biaya waras, jadi normal. Saya tidak pernah bayangkan datang disambut istri. Saya bayangkan kalau dia baru tidur 10 menit saya buka untuk bikin teh kayak apa. Saya kalau tidur 10 menit itu ya bangun itu nggak enak. Itu sudah bayangan saya datang istri saya masih hidup sudah bagus. Sudah bagus. Dengar kabar masih sholat bagus. Dengar kabar masih sujud. Sekarang ini terindah dia, terindah status istri kita karena pernah sholat, pernah sujud. Apa nanti di akhirat ada pertanyaan, tenangan berusaha saya sama istri itu dididikan saya. Jadi orang itu berpikir yang malas untuk saling ekonomi. Makanya sih Ibn Usman ketika dikepung orang-orang Khawarij itu ketika ada acara sholat dia makmum orang yang mau beliau. Orang itu gak ikhlas. Orang yang mau lihat dulu kok beliau makmum. Jawabannya itu tidak jelas. As-sholat aksan layak maluna. Faidah aksanatan fa'aksin ma'amu. Sholat itu perilaku manusia terbaik. Maka ketika mereka sedang baik kamu terus. Coba kalau semua orang Islam itu kayak kita. Sholat itu perilaku terbaik seorang muslim. Istri kita sholat, anak kita sholat, menteri kita sholat. Ya itu saja yang benar. Bahwa mereka punya perilaku terbaik. Dan itu alasan kita mau berteman dengan mereka. Tapi tidak, sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar. Ada karena itu tidak dicinta kita marah. Berarti kita menghilangkan jejak terbaiknya tentang sesuatu yang tidak prinsip, yaitu tidak nyambung didikan. Betapa bodohnya kita. Jadi kata si Ibn Usman ketika orang itu sholat, dia makmum, dia makmum. Diprotes sama keluar begini, gimana kau makmum sama orang yang tidak benar? Kata beliau, karena orang yang tidak benar ini sedang melakukan sesuatu terbaik, maka saya ambil. Makanya di sini pentingnya akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu barin bapak
lupa baca terus baik, mungkin harus baik, perilakunya baik. Memangnya kamu menyeleksi siapa? Ada rekor misalnya, salahnya mungkin bacanya kurang baik. Yang bacanya baik akan juga di pekehnya. Yang pekehnya tidak baik akan juga di perilakunya. Kan orang tidak pernah sempurna. Misalnya dia di rata-rata fasik, kadang-kadang dia orang berutang. Ada orang yang tidak punya utang, kadang-kadang punya masalah sosial. Ya namanya orang ada. Makanya Nabi mengajarkan solusi masalah. Kenapa itu? Karena perilaku manusia terbaik ya saat sholat. Makanya pentingnya sholat jamaah di sini. Makanya si Rasulullah cek saja beliau makmum orang yang mau menyakiti beliau. Ketika diprotes sama siapa tadi kalau dari Bukhari ketika cerita Utsman itu as-sholat aksan wa ya'maluna fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma. Kamu harus berpikir begitu tentang istri kamu, meskipun dia salah dalam mengelola rumah tangga, salah dalam jamu Anda pas makan. Kamu anggap sepele, ini mata ujian. Yang kamu ingat adalah istri saya punya perilaku terbaik dalam hidupnya, yaitu sholat. Kalau itu kan jadi enteng. Kamu menganggap besar sesuatu yang menurut kamu besar. Yang paling besar dalam hidup manusia adalah sholat dan zikir. Dan istri kita tidak seperti itu, santri kita tidak seperti itu, tetangga kita. Tapi tidak, kita tahu ada ukuran juga. Kita kecewa sama tetangga kalau ada urusan kita. Nah ini yang disebut dari dasar nafsi kita didikte oleh hati. Kalau memiliki keinginannya ya orang itu kita katakan baik, kalau kita ya kita. Yang biasa sama agama ini dibawa orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita masuk orang lain nama kita berjadilah dulu. Hawa orang yang menggunakan hawa. Ya betul. Oh itu saja mau yang saya sudah dalam semua semuanya. Kamu yang lupa. Ini memang sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan acara inti kuliah umum untuk mahasiswa menuju Jakarta. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat faedah dari kuliah tersebut, dari pengajian tersebut. Allahumma amin. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.